secara hukum memang sudah qualified ini Pak Jokowi ini untuk dimunculkan. Secara hukum, pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo bersama-sama dengan partai itu merampok aset batubara milik negara, ya, yang nilainya itu antara 2.000 sampai 7.000 triliun. Nah, itu pengkhianatan tuh. Ini kejahatan yang memang merampok aset negara yang mestinya kalau ini dikelola oleh BUMN, rakyat akan menikmati. Yuk dapatkan pahala jariyah dengan berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Mari ikut aktif membantu share dan membagikan informasi ini sebagai amal kebaikan Anda. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Muhammad. Jadi kalau apa yang menjadi harapan atau himbauan ke depan kepada publik, ya mari kita lawan rezim ini gitu. Mari kita pahami masalah lalu ambil peran sesuai kemampuan masing-masing untuk berkontribusi bagi tumbangnya rezim oligarkis ini. Mungkin itu jawabannya. Ya. Tapi saya sedikit memberikan semacam catatan lah ya, bicara soal tema webinar kita sore ini, yaitu Presiden Jokowi layak dimakzulkan. Jadi secara hukum memang sudah qualified ini Pak Jokowi ini untuk dimakzulkan. Secara hukum, ya. Secara politik mungkin kita bisa bilang ini bisa menjadi utopia ya, sangat sulit untuk terlaksana. Tapi perlu, kalau bicara hukum itu ada kaitan dengan secara faktual di lapangan. Bagaimana kehidupan bernegara, berbangsa kita saat ini. Itu perlu dilihat gitu. Misalnya ya, kalau kita bicara tentang aset-aset negara yang dirampok, kemudian rakyat yang dimiskinkan, atau bangsa yang dipermalukan, atau demokrasi yang sudah dikerdilkan, itu menjadi masalah yang sangat besar. Itu fakta di lapangan. Jadi ini perlu diperhatikan oleh seluruh rakyat, termasuk DPR yang secara politik mungkin tidak mau makzulkan Pak Jokowi ini, termasuk juga MK sebetulnya. Jadi kalau bicara DPR partai ini kan memang sudah tersandra. Sementara yang menyandra ini sudah tidak punya malu. Yang disandra pun sama, tidak punya malu demi kekuasaan. Mestinya kan bisa mundur. Ya misalnya ketua Golkar, ketua PKB, ketua PAN, ini kan sebetulnya orang-orang yang tersandra, sehingga tidak berani bersikap secara politik untuk menjalankan proses hukum bahwa Jokowi ini sudah qualified untuk dimakzulkan. Mereka tidak berani. Kita juga catat bagaimana MK begitu banyak membuat keputusan yang pro rezim dan melanggengkan dominasi oligarki. Karena apa? Karena hakim-hakimnya itu sudah disuap dengan jabatan, fasilitas, ya bisa sampai umur berapa? 70 tahun, bisa menjabat sampai 15 tahun. Ini kan fasilitas-fasilitas yang memang bentuknya itu adalah suap, ya, atau gratifikasi sebetulnya. Nah inilah kondisi kita saat ini, sehingga kalau kita bicara kembali tadi kepentingan negara, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa yang dipermalukan oleh pemimpin yang atau presiden yang tidak punya rasa malu, yang hipokrit, yang banyak berbohong, ya, yang mengangkangi demokrasi, maka tidak ada jalan lain ya bagi rakyat untuk melawan, dan DPR juga berubah sikap ya. Itu berhentikan saya tuh pimpinan partai yang memang tersandra itu. Apalagi ini mau pemilu ya, mereka kan perlu untuk mendapatkan dukungan rakyat. Tapi kalau mereka lebih pro kepada oligarki,
maka memang kita tidak banyak berharap untuk ada perubahan dari DPR. Tapi dari rakyat, kita perlu mengingatkan bahwa kita ini, ya, saya ambil 2 contoh di sektor sumber daya alam. Misalnya, pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo bersama-sama dengan partai itu merampok aset batubara milik negara, ya, yang nilainya itu antara 2.000 sampai 7.000 triliun. Nah itu pengkhianatan tuh. Ini kejahatan yang memang merampok aset negara yang mestinya kalau ini dikelola oleh BUMN, rakyat akan menikmati. Tapi siapa yang menikmati? Di sana ada misalnya Tani Toharum, ada Arutmin, ada KPC, ada MHU, ada Adaro, ada Medco, Kideko, ada Berau. Berau ini pemiliknya itu Sinarmas. Sinarmas ini sangat banyak mendapat fasilitas selama pemerintahan Jokowi dan pimpinannya menjadi duta besar di Korea Selatan. Lalu ada pimpinannya juga menjadi wakil otorita IKN dan sangat menentukan dalam berbagai kebijakan pemerintah. Termasuk juga tadi bicara soal gratifikasi anak presiden misalnya, itu ada kaitan dengan pembelian saham Persis Solo misalnya. Ini kan fasilitas yang juga datang dari Sinarmas. Jadi intinya kembali tadi kalau soal negara dirugikan, aset negara dirampok, rakyat dimiskinkan, itu salah satunya hanya dari sektor tambang batu bara saja, yang menurut Undang-Undang 4 2009 dan Pasal 33 ini harus diserahkan oleh pemerintah dan DPR kepada BUMN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi faktanya mereka merampok ini melalui perubahan Undang-Undang Minerba. Dalam waktu 3 bulan undang-undang itu selesai dirubah, padahal Undang-Undang 4 2009 itu disusun selama 4 tahun. Dan di sana dicatatkan pembentukan undang-undang itu misalnya yang terjadi antara 2005 atau 2006 sampai 2009 itu tambang batu bara itu boleh diperpanjang hanya sampai itu total 30 tahun. Dengan perubahan ini mereka bisa mengelola sampai 50 tahun dan pemegang IUP pun dapat otomatis perpanjangan. Dan saya kira kalau kita mau lihat, kita teropong ya, yang menjadi pemegang saham IUP itu salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kalau kita bicara PKP 2B itu salah satunya adalah Berau Sinarmas, tapi di sana juga ada Adaro yang ada Boy Thohir dan Erick Thohir di sana sahamnya. Nah, kemudian kalau bicara tentang nikel, ini sama perampokannya itu. Ya, kalau bicara berapa kerugian negara itu ratusan triliun setiap tahun. Melalui apa ini bisa terjadi? Misalnya tidak menyerahkan kepada BUMN, merampok tambang milik Antam di Konawe Utara. Ya, ini sudah pernah kita laporkan ke KPK tapi tidak ada follow up. Tapi kita punya fakta bukti bahwa ini dirampok oleh siapa? Harita. Harita ini sekarang sedang berkibar dan mendukung salah satu konglomerat yang mendukung Jokowi. Ya. Kemudian ada penambangan yang tidak mengikuti prinsip good mining practice, bahwa kalau tambang itu misalnya kalau ada sumber daya nikel yang punya kadar lebih tinggi di bawah, lalu yang kadar lebih rendah di bagian atas dari permukaan bumi, ini mestinya dibangunlah smelter supaya yang kadar rendah juga bisa diproses. Tapi karena hanya mengejar ya biji yang punya kadar tinggi, sementara smelter yang mengolah biji itu sengaja dipilih bekerja sama dengan Cina dengan investasi murah, maka biji kadar rendah itu terbuang. Tiap tahun itu ratusan triliun kita dirugikan. Dan yang sangat prinsip adalah kalau bicara tentang pajak dan fiskal, ini sumber daya tidak terbarukan. Ya, di mana-mana di seluruh dunia itu tidak ada insentif, tidak ada misalnya pembebasan pajak sekian puluh tahun, biaya masuk sekian persen atau nol ya.
atau yang lain-lain, bea ekspor dan sebagainya itu sengaja dihilangkan. Dan ini juga merugikan negara ratusan triliun setiap tahun. Belum lagi kalau kita bicara TKA yang bisa mengambil jatah pekerja pribumi. Belum lagi nanti gajinya, honornya itu tiap bulan bisa 3-4 kali lipat dibanding tenaga kerja domestik. Nah, itulah saya kira contoh lain di samping tadi batu bara, aset negara dirampok sampai 7.000 triliun. Tadi saya ngitungnya itu kalau kita bicara cadangan terbukti dan cadangan potensial, dan harga batu bara itu sekitar $70 per ton. Sekarang masih di atas 150. Pernah sampai $240 per ton beberapa tahun yang lalu. Jadi nilai perampokan itu sangat besar. Dan ini fakta. Fakta. Jadi saya kira rakyat harus paham gitu. Kita bukan bicara ini usil ya. Bahwa ini kita karena tidak setuju dengan pemerintah, kita ingin segera ini berakhir, bukan itu. Tapi Anda ini dirampok dan dimiskinkan gitu. Masa Anda diam saja? Inilah faktanya dan inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sementara dengan itu, dia mengatakan ingin dapat perpanjangan. Dia mau cawe-cawe dalam rangka untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara. Bangsa dan negara mana? Di sektor nikel ini yang paling banyak diuntungkan adalah konglomerat dan negara Cina. Itulah mungkin ya kalau bicara cawe-cawenya Pak Jokowi itu lebih banyak cawe-cawe untuk kepentingan Cina kalau kita bicara sektor nikel. Cawe-cawenya itu lebih banyak untuk kepentingan oligarki kalau itu bicara tentang tambang batu bara atau semua, termasuk juga kalau kita bicara tentang undang-undang cipta kerja. Jadi intinya sebetulnya kita lupakanlah itu soal kualifikasi secara politik mungkin susah, meskipun secara hukum qualified untuk dimakzulkan. Mari kita lihat fakta di lapangan, negara dirampok, demokrasi dikebiri, hak rakyat diambil, kemudian rakyat dimiskinkan. Inilah fakta yang terjadi di lapangan saat ini. Namun di sisi lain Anda lihat bagaimana hipokritnya Presiden Jokowi mengklaim berbagai keberhasilan, termasuk katanya bisa bangun jalan sekian ribu kilometer, padahal kita bukan bicara soal bahwa ini harus sekian panjang, tapi bagaimana jalan itu dibangun bebas dari korupsi. Ternyata itu terlalu banyak markup dan hanya banyak syarat dengan pencitraan. Yang penting ada proyek, lalu di sana ada rente yang dikumpulkan dari kegiatan yang diklaim sebagai membangun sekian ribu kilometer jalan itu. Saya kira mungkin itu Om Bim yang kita perlu sampaikan ke publik ya. Kita siap untuk bertanggung jawab dan kita sebetulnya sangat berharap DPR itu mau mendengar ya. Khusus soal nikel, sebetulnya secara resmi kita menyampaikan surat kepada 3 komisi yang terkait di DPR. Antara itu komisi yang kaitannya dengan tenaga kerja, komisi yang kaitannya dengan BUMN, dan komisi yang kaitannya dengan SDM, yaitu komisi 7. Kita sampaikan secara resmi. Kita dukung dengan fakta-fakta bahwa perusahaan Cina mengiklankan lapangan kerja di Hong Kong, di Shanghai, ya. Sementara di sini itu waktu itu tidak boleh. Lalu tidak boleh juga ada pemasukan TKA karena COVID. Tapi dengan enteng Luhut mengatakan bahwa ini untuk melindungi investasi miliaran dolar. Investasi untuk siapa? Investasi untuk para konglomerat, oligarki, dan untuk Cina. Nah, kalau sudah seperti itu, masa rakyat diam saja? Ya kan? Nah, kita punya banyak fakta. Kita berharap DPR tidak hanya menampung tanpa pernah memperhatikan bagaimana tindak lanjut dan koreksi terhadap berbagai pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi yang secara hukum sangat-sangat layak, qualified untuk dimakzulkan. Terima kasih Pak.